Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlambo Kusuma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rancangan pekerjaan dan analisis jabatan. Analisis jabatan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus disiapkannya, termasuk di dalamnya sistematika, rekrutmen, evaluasi, atau perusahaannya. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Tujuan analisis pekerjaan menyediakan kepada manajemen suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan dari sebuah posisi atau pekerjaan, yang meliputi mempelajari organisasi, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis, membuat kuesioner analisis pekerjaan, dan mengumpulkan informasi tentang analisis pekerjaan. Jenis tujuan analisis pekerjaan ada untuk mengetahui apa yang dilakukan pegawai tetap dalam pekerjaan mereka. Pendekatan ini membutuhkan waktu melihat realitas pekerjaan lebih dekat. Untuk mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan pegawai tetap dalam pekerjaan mereka, pendekatan ini mengumpulkan persepsi tentang pekerjaan. Untuk memastikan supervisor dan para pegawai mempercayai pegawai tetap tenang pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, pendekatan ini menentukan nama-nama kerja. Untuk menentukan kepercayaan supervisor dan para pegawai bahwa pegawai tetap mempersiapkan apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan mereka di masa yang mendatang, dan perubahan apa yang akan terjadi di tempat kerja yang mereka sedang bekerja. Tahapan analisis pekerjaan. Yang pertama, tahap persiapan. Mempelajari visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Mempelajari struktur organisasi, kebijakan, peraturan, dan berbagai pedoman yang ada di dalam organisasi. Menentukan program yang melakukan analisis jabatan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Mengadakan diskusi untuk kesediaan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan analisis jabatan tentang tujuan diadakannya analisis jabatan. Ada menjelaskan metode yang akan diterapkan dalam analisis jabatan, serta menyusun rencana penyelenggaranya termasuk jadwal kerja. Menyusun formulir analisis jabatan serta petunjuk cara penyajiannya. Menyiapkan pegawai ahli di bidang analisis jabatan. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Tahap ini digunakan untuk menjaring data dan informasi mengenai jabatan. Data dan informasi yang diperoleh dari tahap ini dilakukan melalui kegiatan wawancara, daftar pertanyaan, pengamatan atau observasi, buku catatan harian. Yang ketiga ada pengolahan data. Data yang telah terkumpul diolah dan dibuat draft awalnya tentang deskripsi jabatan. Proses pengolahan data mengacu pada struktur organisasi dengan studi kepustakaannya dan konsultasi dengan tenaga ahli. Yang keempat ada diskusi hasil pengolahan data. Penyusunan draft deskripsi jabatan yang telah dilakukan oleh penganalisis dikonsultasikan kepada pimpinan unit kerja dalam suatu forum yang bersifat formal. Hasil yang dibicarakan dalam forum tersebut berfokus pada penyediaan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan bagi pegawai. Langkah-langkah analisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan. Maksud pelaksanaan analisis pekerjaan seharusnya dinyatakan secara eksplisit dan terikat dengan keseluruhan strategi perusahaan dalam kaitannya dengan kemungkinan atau peluang keberhasilan analisis pekerjaannya.
Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. Tugas berikutnya adalah memutuskan pekerjaan yang perlu dianalisis. Jika analisis pekerjaannya secara formal belum pernah dilakukan, maka untuk lebih memudahkan dapat dilakukan dengan menganalisis semua jenis pekerjaan. Namun, jika telah terjadi perubahan-perubahan pada pekerjaan, tentu saja, maka manajer harus menunjukkan dengan tepat pekerjaan mana yang harus dianalisis. Yang ketiga, menjelaskan proses kepada karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang manajer. Para karyawan seharusnya sejak awal diberitahu siapa yang akan melaksanakan analisis pekerjaannya, mengapa analisis pekerjaan dibutuhkan, kepada siapa jika mereka ada pertanyaan, kapan jadwal waktunya, dan apa peran mereka dalam analisis pekerjaan. Yang keempat, menentukan metode dan pelaksanaan pengumpulan data informasi analisis pekerjaan. Manajer harus memutuskan metode atau kombinasi mana yang akan digunakan dan bagaimana menyimpulkan informasi. Setelah ditentukan, maka manajer harus meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan adalah suatu data yang. Metode analisis pekerjaan. Ada wawancara. Penanya harus yakin bahwa orang yang diwawancara memahami sepenuhnya alasan wawancara. Karena ada kecenderungan bahwa wawancara adalah bentuk dari penilaian benar atau salah yang menjadi evaluasi efisiensi. Ada kuesioner. Menentukan bagaimana struktur kuesioner dan pertanyaan yang digunakan. Setiap karyawan harus mengisi satu dari kemungkinan ratusan kewajiban atau tugas khusus. Orang tersebut diminta untuk menunjukkan apakah melaksanakan setiap tugas dan berapa lama waktu yang digunakannya. Observasi. Pendekatan yang dilakukan adalah mengamati pekerjaan selama siklus pekerjaan berlangsung dan mencatatnya. Kemudian mengakumulasikan informasi dan hasil wawancara dengan pekerja, lalu memintanya untuk menjelaskan hal yang tidak dipahami dan aktivitas yang tidak diamati. Sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.